Nanti pas makan jangan ajak Ijal, susah ngobrol sama orang bisu lu. Jangan sering main sama Ijal, nanti ketularan bisu. Kok bisa gitu ada orang jahat banget ketikannya kayak gini gitu loh. Berasa kayak kereta punya nenek moyang lu. Masalahnya di ketawa-ketawanya itu loh. Orang tuh emosi sama kameramennya. Kameramen pasti selamat. Enggak men, didoain husnul khotimah tuh yang ngerekam. Hai, selamat datang di video gua kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Long time no see. Udah lama gak lihat laut. Apa kabarnya? Jadi gini, beberapa hari ke belakang itu kan kasusnya pada kayak semua ya. Maksud gue kayak ada anak sekolahan lagi jalan dibacok, ada bocah dipukulin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, udah pergila ya gitu orang-orang. Cuman kita akan berusaha untuk mencari hal-hal ringan, maksudnya nggak yang bunuh-bunuhan atau apa karena pusing banget. Oh, kita urutin dulu. Di Twitter beberapa hari lalu tersebar sebuah video yang menunjukkan ketua melakukan hal yang agak dipertanyakan sama netizen. Jadi ketua ini menolak atau mengabaikan jabat tangan dari warga sipil. Kronologisnya, bapak ketua itu baru datang di kantor. Nah, pas mau masuk ke gedung ada bapak pakai baju kuning ngajak salaman terus nggak dikasih. Jadi bapak-bapak ini tuh kayak pengen ngajakin salaman tapi bapak-bapaknya lewat aja gitu. Nah, ini tuh menjadi polemik tersendiri khususnya di Twitter karena ngerasanya kayak men, kakek-kakeknya kesian aja, kayak dia udah kayak yang merasa sedih gitu loh. Terus kayak pergi nunduk. Ya, senyum doang lagi. Ya. Sedih gitu. Nah, videonya kan viral ya, sampai 1,1 juta tayangan di Twitter, belum di sosial media lain. Akhirnya Bapak Ketua DPR ini memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. Oh iya, pihak partainya juga ngasih klarifikasi. Tadi pagi Pak Ketua ini buru-buru mau membuka sidang. Beliau sama sekali tak ada niat untuk menolak. Pada saat itu saya betul tidak memperhatikan sahabat saya Arif mau berjabat tangan dengan saya karena waktu itu saya sedang terburu-buru masuk ke gedung. Terkait dengan persoalan ini sudah menjadi kebiasaan saya jika bertemu dengan warga. Oh enggak, siapa tahu bener man. Jadi kayak dia tuh emang kebiasaannya kemana-mana salaman. Makanya ketika dia ketemu orang itu langsung ngajak salaman gitu. Iya. Wah, gue lagi berusaha menyelamatkan nih. Ayolah, bantu. Yuk dibantu, yuk bisa lah. Masuk. Ayo bantulah, bantu. Setelah bapaknya memberikan klarifikasi, keduanya akhirnya bertemu. Terus menjelaskan kayak intinya nggak ada niat untuk nolak jabat tangan dari orang lain. Yang pasti karena terburu-buru. Terus kayak kita pastilah semua pernah buru-buru gitu. Terus nggak nge sama kondisi ya gitu. Oke. Bener kan tuh Bapak Ketua DPR ini juga mengaku kalau jabat tangan merupakan kebiasaannya ketika bertemu dengan warga. Bapak Arifin sebagai Ketua DPRD juga sudah bertemu dengan Arif, seorang yang ia tolak jabat tangannya. Ya mungkin lagi apa saja Bapak Ketua DPRD melakukan. Ya. Saya bersama dengan saudara Arif. Saya dengan saudara Arif sudah saling memaafkan dan tidak ada permasalahan lagi. Kenapa saling memaafkan? Kok saling? Dengan saudara Arif ini saya berada tetap sebagai kakak. Saya harus lebih duluan menyapa dia. Enggak. Maksudnya nggak usah ada klarifikasi juga loh, gitu loh. Maksudnya kayak itu justru malah tapi tidak apa-apa, respect. Nanti kalau ketemu saya ingin jabat tangan, iya maksudnya tetap respect loh untuk sampai akhirnya beliau menemui gitu. Iya, maksudnya kayak effort. Aduh, bagaimana ini? Yo cari Oh, lu udah ada yang ngelihat video ini? Ada yang sempat ngelihat sebuah video yang mbak-mbaknya tiduran di bangku KRL kemudian menjadi polemik dan perdebatan lain di sosial media. Jadi beberapa waktu lalu ada ngasih tahu gue video ini. Video ini ngasih lihat ada seorang mbak-mbak yang kayaknya
lagi kesakitan karena lagi datang bulan. Kemudian mbak-mbaknya itu tiduran di kursi KRL tersebut, di mana ada orang yang ngevideoin tuh kompor banget gitu. Terus jadilah ada pro kontra di sini. Ada yang bilang kayak, oh mbak-mbaknya nggak apa-apa kok, toh lagi sepi juga, nggak ada orang yang harus bejubel segala macem, jadi ya apa salahnya gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang kayak, ya segimanapun nggak boleh lah tiduran di situ segala macam, bla bla bla. Ada juga orang yang ngata-ngatain yang ngevideoin, karena emang setelah dipikir-pikir yang ngevideoin kayak tai mulutnya, Ben. Kan Pak tidur ya? Berasa kayak kereta punya nenek moyang lu. Masalahnya di ketawa-ketawanya itu loh. Orang tuh emosi sama kameramennya. Kameramen pasti selamat enggak, men. Didoain husnul khotimah tuh yang ngerekam. Gimana sih? Ketawa-ketawa. Maksud gua, Pak nggak boleh. kan biasanya di Twitter itu ada kalimat woman support woman. Kita ciwi-ciwi harus saling mensupport satu sama lain supaya bisa menjalani kehidupan lebih. Nah, ini gimana gitu? Ini cewek loh yang ketawa-tawa. Nggak mungkin cowok suaranya cewek. Ini pasti cewek gitu. Dan harusnya cewek mengerti struggle satu sama lain kan. Karena kita lagi bicara, gue bukan cewek, gue nggak tahu bagaimana rasanya menstruasi. Justru gue pengen sekali ngebeli alat yang tadi gue bilang itu, menstruation period simulator gitu lah, biar jadi kayak lu ada ditempel-tempel gitu, terus lu bisa ngerasain menstruasi rasanya kayak apa. Gue penasaran sebenarnya. Tapi dengan ngelihat reaksi orang-orang kalau itu sesakit itu, gue jadi kayak, oh sepertinya tidak sakit. Mungkin kami nggak tahu rasanya, tapi kami paham bagaimana rasanya istri-istri kami jujuritan, kesakitan segala macem, dikompres air hangat dan ini itu segala. Kenapa cewek yang notabene tahu rasanya itu tidak mempedulikan cewek lainnya gitu permasalahannya. Di Twitter tuh sempat ada ini kan, ada nanya, tolong men itu kan di jam senggang bisa kan dikasih toleransi. Silakan dapat berkomunikasi kepada petugas kami terkait kondisi kesehatan. Tentunya petugas kami akan memahami jika memang kondisi kurang sehat dan dengan senang hati dapat membantu keperluannya. Waktu itu sempat ada sebuah video yang ngasih lihat seorang nenek-nenek yang emang lagi sakit gitu, ngomong sama petugas, terus dikasih tempat duduk yang emang dikhususkan untuk orang yang sakit gitu. Tapi tetap kan yang jadi permasalahan adalah, iya, si yang video ini asu. Maksud gue kayak apa sih? Sekarang malah kondisinya berbalik ya, maksudnya nggak ada sama sekali yang ngebelain mbak-mbak yang ngevideoin ya. Iya. Kali ini yang ngerekam gak selamat tuh. Gue pengen tahu deh yang ngerekam sekarang hidupnya kayak apa ya. Maksudnya dia pasti kepikiran nih, anjing gara-gara gue ketawa, aduh gitu. Lagian. Oh ya, by the way, seperti biasa, ketika lagi ngedit terus udah di-render segala macem, tiba-tiba ada info tambahan, biasa banget kita. Ternyata video yang barusan lu lihat, barusan kita omongin itu datang dari tahun 2022, bulan Juni tanggal 14, yang mana sebenarnya cukup membingungkan kenapa videonya tiba-tiba naik lagi. Tapi kayaknya salah satu alasannya adalah karena video ini di-re-upload sama akun-akun shit posting gitu yang emang ya nyari seru-serunya aja gitu. Gue juga nggak tahu motif dibaliknya itu apa sebenarnya. Tapi videonya sendiri emang udah sempat dinaikin sama beberapa portal berita tahun lalu. Dan bahkan juga ya pro kontranya tuh sama kayak tahun lalu. Maksudnya perdebatannya juga sama, obrolannya juga sama, marah-marahnya juga masih sama kepada yang ngerekam video tersebut. Terus tiba-tiba di kolom komentarnya ada yang ngasih tahu, itu teman saya pak yang ngerekam, itu pun kami buat candaan. Gue penasaran dong, pergilah gue ke akun si orang ini. Terus dia menjelaskan gitu. Mari kita dengar sama-sama dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nanya, katanya coba deh klarifikasi sama temennya yang videoin aku itu ini. Samanya oke ya, aku mau ngejelasin aku dulu. Emang di sana itu aku pura-pura sakit.
pura-pura sakit perut, padahal aku tuh cuman pegal kaki. Kenapa? Karena kami tuh habis keliling-keliling dari pasar Senen. Terus lagi berhubung KRL-nya itu sepi, jadi aku coba tidur. Terus lagi Jadi intinya yang ngevideoin sama siapapun mbak-mbak yang tiduran di sana itu tuh temenan. Mereka kenal satu sama lain gitu, nggak yang tiba-tiba ngetawain orang nggak kenal gitu. Dan dia juga bilangnya dia sakitnya pura-pura. Terus perdebatan selama ini fungsinya apa anjing, aneh. yang hujat teman aku, kok temennya kok Diem ibu aja gitu-gitu. diam aja. Nggak mungkin juga loh Nggak teman mungkin dia. loh temen gue sakit gue diem aja, nggak mungkin. Karena gue tahu dia tuh cuma bercanda, ya udah gue cuman ketawa. Makanya gue ketawa kan karena gue tuh tahu dia tuh nggak sakit. Lagian juga aku sering dibully-bully kayak gitu, namanya juga yang nggak apa-apa, maksudnya. Nah itu, ya gitu sempat jadi pertanyaan gue. Gue juga sering dibully-bully dan ya nggak apa-apa, nggak boleh mbak, nggak boleh tahu. nggak nyangka sih sampai Iya, viral sampai kayak viral kayak gini. gini, Terus gitu lagi loh. anggapan netizen tuh Yang beda, enggak, yang enggak. aku, dia, Terus lagi ada gitu. juga ngomong tak beneran sakit loh mbak. Ya udah saya minta maaf kalau soal itu. Minta Oke, maaf. oke, bye bye. Oke, assalamualaikum. Udah, jadi intinya apapun yang kita omongin tadi, apapun komentar yang lu taruh di kolom komentar IG, Twitter segala macam, sia-sia, tidak berguna karena yang didebatkan adalah hal yang tidak jelas. Berak. Wih, kenapa ada like tentang ini? Gua nggak mau ngebahas politik ya, jadi saya skip aja. Tapi ternyata mereka berdua bersahabat. Itu aja gue pengen ngasih taunya ya. Jadi perdebatannya ya udahlah. Karena yang dipermasalahkan ngomong maneh kan. Tapi kalau temen mah emang kenapa? Gue juga nggak tahu sih, gue bukan orang Sunda. Anyway, gue pengen tahu deh, gue pengen minta tolong deh, kasih tahu ini di mana. Jadi kan ada orang ini ya nyebrangin motor pakai tali gitu, terus gue kayak jiper anjing. Helmnya nyangkut, buka dulu helmku. Kayak lagi kayak lagi Helm tuh. Udah. Bismillahirrahim. masalahnya ditaruh di setang dan di belakang loh. Ayo guys, semangat guys. Berjuang no guys. Aduh. Berjuang no. Dia mungkin bisa happy terus tertawa mungkin karena udah kebiasaannya segala macam gitu. Tapi kita orang luar tuh ngerasanya kayak aduh nyilu banget bro. Ini masalah kalau nyebur semotor-motornya. Terus ada orang yang nyebarin video dan kayaknya di tempat yang sama ya. Nih. Tapi ini bocah gitu. Awalnya kan gue kira mereka akan naik ke atas ini kan. Terus duduk bersama gitu. Ternyata enggak men. Ngegantung gitu. Wah, nggak masuk akal bro. Lu tahu serem gak sih men? Mereka tuh mau sekolah. Udah gila nih pemerintahnya, kenapa kemana? Buset. Ya kan yang dipertanyakan itu dong. Apa yang salah sehingga tidak dibuat jembatan di sana? Mungkin sudah pernah ada jembatan kemudian ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Tapi gimana katanya kita aduh. Bro, 2023 bro. Kita udah ada F1. Udah ada subsidi orang beli mobil listrik 80 juta sampai jembatan loh. Tidak dibikin, ya Allah. Apakah jembatan lebih mahal dari mobil? Wah. Pesan moral aja. Tumben ada pesan moral. Tapi gue kasihan men. Karena kan gue punya adik ya. Maksudnya ngelihat bocil-bocil kayak gini ngelawat. Ini sungai. Kalau tangan mereka nggak kuat terus mereka aduh. Di mana sih ini? Belum ada yang ngasih info ini di mana soalnya. Tapi kelihatannya seru, mantap. Kenapa tapi kelihatannya seru? Tolong bapak pemerintah, ayolah. Misalkan pemerintahan dipilih supaya kita gak pusing mikirin beginian ya nggak sih? Maksudnya kalau kita yang mikirin juga, ya kita aja jadi pemerintah. Kenapa sih? Maksudnya kayak aneh.
Terus ada orang story ini nih, gua nggak tahu ya, sama salah satu teman kantor gua kok bisa manusia ngomong gini. Terus ada WhatsAppan gitu, nanti pas makan jangan ajak Ijal, susah ngobrol sama orang bisu lu, jangan sering main sama Ijal nanti ketularan bisu. Kok bisa gitu ada orang jahat banget ketikannya kayak gini gitu loh. Maksudnya dia manusia diciptakan dari tanah untuk nantinya kembali ke tanah. Ini kalau orang diciptakan dari tanah yang sudah diberakin kucing tuh begini otaknya rusak. Kok bisa gitu? Nggak juga kayak nggak sampai loh di kepala gue ada orang yang berani untuk ngomong kayak gini. Cuman gue nggak tahu ini beneran apa enggak. Maksudnya sosial media zaman sekarang tuh udah nggak ada yang bisa dipercaya 100% langsung gitu. Tapi ngelihat ketikannya tuh ya Allah jahat banget ya Allah. Ya Allah cepatlah panggil dia ya Allah. Apakah ini seperti aturan-aturan lainnya di kantor manapun ya? Dimana pada akhirnya orang-orang yang kayak gini akan selalu ada, senggol-senggolan akan selalu ada, orang yang pahit banget gitu kayaknya, kayak hidupnya tuh pahit banget sampai orang tuh dimusuhin cuman gara-gara. Dan ini gue nggak tahu nih artiannya bercanda atau enggak nih. Nanti ketularan bisu lu gitu. Maksud gue kayak kalau dia bercanda, bercandanya jelek, jahat. Kalau dia beneran, dia tolol berarti. Dipikirnya bisa nular. Itu adalah sebuah kondisi yang tidak bisa diubah gitu. Ah ini capek banget gue, gimana sih? Ini yang gue bilang sosial media tuh lagi gila gitu. Oh, antitesis. Udah sholat, iya nih OTW, mama langsung rapat ya, mama sudah selesai rapat, mama di kantin, dulu mama ikan. Antitesis aja. Oh ini adalah sebuah pembahasan yang gua rasa harusnya dari awal gua omongin. Jadi tersebar di sosial media sebuah video yang menunjukkan seorang pria yang sedang memamerkan burungnya kepada mahasiswi yang ada di sana. Astagfirullah. Jadi kronologisnya ini terjadi di salah satu halte trans atau busway di depan kantor Wali Kota Padang, Sumatera Barat. Ada beberapa mahasiswa yang sedang menunggu busway. Tiba-tiba ada seorang pria menggunakan motor berhenti di depan para mahasiswi tersebut. Nah, pria bermotor ini membuka celananya dan mengeluarkan burung. Astagfirullah. Sekaligus memamerkannya sambil pura-pura sedang menelpon. Plat nomornya mbak, sumpah plat nomornya dilihatin mbak. Ketika kayaknya dia tahu kalau lagi di videoin, pria pemotor tersebut langsung pergi. Entah mahasiswi tersebut melapor atau ada seseorang yang melapor, pihak kepolisian berhasil menangkap pria tersebut berdasarkan plat motor kendaraan yang dikendarai oleh pria tersebut. Mampus. Pada tanggal 13 Maret 2023 lalu, polisi berhasil menangkap pelaku. Dan berdasarkan penuturan polisi, pria tersebut merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Kota Padang. No, bagaimana bangsa ini mau maju? Polisi menangkap pria berinisial ZM yang mengendarai motor Vega ZR dengan kondisi resleting celana tersebut. Astagfirullahaladzim. Afrindo mengungkapkan bahwa motif pelaku memamerkan burungnya kepada mahasiswa tersebut adalah karena untuk memuaskan hasrat akan fantasi seksual. Apa deh sebutannya yang waktu itu si Sky itu siapa? Apa deh? Eksibisionis. Kemungkinan ada kelainan, mungkin juga ada penyakit. Ya Allah, penyakit kok. Iya, kok bisa jadi dosen? Masalahnya gini loh, yang kayak gini harus ditangkap karena dia dosen. Bayangkan lu butuh untuk melakukan konsultasi tentang skripsi lu atau gimana kepada dosen tersebut. Terus dosen ini memanfaatkan powernya, kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Kemudian banyak korban di sana. Emang dasarnya harus ditangkap, otak-otak rusak. Lagi tren papa pamer gaya hidup hedon, yang ini malah pamer kelam. Ya Allah, lucu lagi. Sialan. Yang lain lagi pamer Rubicon, lu pamer burung. Biar apa? Apa mungkin itulah satu-satunya kekayaan yang dia punya? Orang masih susah aja banyak gaya lu. Pantas Tuhan gak ngasih kaya orang kelakuannya begitu. Hai, cek ya.
Pria dengan inisial ZM ini sudah menginjak usia 47 tahun. Kata gue 47 tahun banyak-banyakin ngaji, Pak. Banyak-banyakin sodako, berbuat baik supaya masuk surga. Udah tua begitu ya Allah. Malaikat ngeliatnya, ngapa lu kesini? Sono lu, tempat lu, apa sih lu ya? Bawa no burung lu no, di belakang lu ngikutin lu. 47 tahun bro, untuk memuaskan hasrat fantasi seksual. Polisi juga berkata kalau ZM ini kemungkinan besar juga memiliki kelainan seksual, tapi masih diselidiki lebih dalam. Sekarang ZM telah ditahan oleh pihak polisi atas hal yang ia perbuat. Dia kena undang-undang pornografi. Cabut sih ini apa? Surat sertifikasi dosen yang gitu-gitu, pengajar. Daripada terjadi hal-hal yang gak diinginkan, takutnya ada korban banyak gitu. Dan kok bisa jadi dosen itu loh. Emang secara tes psikotes itu dia lolos gitu. Orang disuruh milih gambar, dia gambar burung sendiri di pojok ya. Aneh. Kocak aksi kurir letak paket di pegangan pintu, pemilik jadi terkunci di dalam. Bapak maaf nih abang-abang kurir, maaf. Gini. Dan ini hanya berlaku untuk rumah katakanlah yang cukup besar ya, yang 2 pintu gitu kan. Iya, ditarik nggak bisa, didorong juga nggak bisa ya, nyangkut. Jadi kayak seolah-olah ada kayu di sana, mau nggak mau mesti dibetot atau keluar dari pintu lain. Ayo lucu deh. Ada videonya nggak sih, Man? Nah, baru-baru ini band Raja lagi rame diomongin di sosial media karena ada hal yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan terjadi di Malaysia dengan harga tiket 799, 299, 129. Kita ini deh yang Rockzone deh. 129 ringgit Malaysia. Itu 400.000, lumayan loh. 450.000, lumayan loh itu. Lumayan.